Shalom. Kita bersyukur kita masih ada kesempatan yang bersukacita di rumah Tuhan, di bait Allah, dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Haleluya. Saya harap ada sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Kita percaya ada agenda Tuhan pagi hingga siang ini. Makanya dari awal, sejak awal ibadah, pastikan bahwa kita tidak sekedar beribadah, beri yang terbaik. Saya percaya kita punya semua. Tuhan sudah berikan kepada kita roh, jiwa, dan tubuh. Maka pastikan dari awal sudah mempersembahkan yang terbaik. Haleluya. Kita tidak sekedar beragama Kristen. Ya, biasanya yang beragama Kristen memperingati kenaikan Yesus. Ya. Jadi sama-sama hanya memperingati, tidak mengalami sesuatu. Dikatakan dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu sekarang seperti di surga. Haleluya. Makanya kalau kerajaan Allah kita nggak bisa biasa. Kalau dalam ibadah dari awal kita sudah rasakan kerajaan Allah, kita nggak bisa biasa, nggak ada capek-capeknya. Semua kita serahkan, tidak pernah capek, saudara. Haleluya. Itu namanya ilahi. Kalau capek itu namanya manusiawi. Ya, itu manusiawi. Semua bisa mengalami. Kalau sungguh-sungguh, ya capek lah. Itu manusiawi. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh, kita persembahkan semua kepada Tuhan, tapi nggak capek, itu ya. Itu supernatural. Itu bukan natural. Natural capek. Ya. Apalagi disuruh bernyanyi 1 jam berdiri. Itu nggak gampang. 1 jam berdoa berdiri. Ya. Nggak gampang. Berdoa dulu aja nggak capek 1 jam di kursi, apalagi berdoa berdiri, berdoa berlutut. Makanya alami. Saya berharap kita mengalami ada kehidupan. Kita tidak hanya beragama, sepertinya memang ya agak rohani juga. Ibadah agama itu sepertinya rohani dilihat orang, tapi sebenarnya roh nggak bekerja. Roh daging yang bekerja. Itu kalau sekedar agama. Haleluya. Mari kita buka. Baik saudara, kita buka Yohanes pasal 3. Jadi saya berharap ya, setiap kita beribadah ada sesuatu yang baru. Amin saudara. Kalau tidak sama dengan yang lain, tidak ada beda. Kita buka Yohanes pasal 3 ayat 34 dan 35. Sudah, Yohanes pasal 3 ya, maksud saya. Yohanes pasal 3 ayat 34 sampai 35. Atau habiskan aja sampai 36. 3 ayat. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 34 sampai 31, 2 ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melih hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengalami kuasanya dengan tidak terbatas. Haleluya. Itu ayat 34. Karena Allah mengaruniakan rohnya
dengan tidak terbatas. Saudara, setelah kebangkitan Yesus 40 hari yang lalu kita peringati kebangkitan, itu tepatnya hari Minggu. Maka Yesus menampakkan diri 40 hari. Ini hari ke-40 hari. Dan ke hari 40 dia naik ke surga. Iya. Dan di ayat 34 rohnya itu berbicara Roh Kudus, itu berbicara Roh Yesus. Berbicara Roh Kudus berarti kuasa. Dikatakan Kisah Para 1 ayat 8, itu ayat yang terkenal bagi yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, apa yang turun? Masalahnya masih banyak orang sudah 30 tahun percaya Yesus, Roh Kudus enggak turun-turun. Makanya kita anak-anak butuh perhatian, butuh dilayani, butuh dihibur, dan tidak pernah menghibur orang, tidak pernah menguatkan orang, tidak mampu. Hanya orang dewasa punya kemampuan untuk menghibur, menguatkan, membangun mereka. Untuk dewasa perlu Roh Kudus turun supaya mengalir kuasa yang tidak terbatas. Haleluya. Makanya ibadah kita jangan seperti dulu, harus naik. Ada nggak membangun kita? Harus kita ada nggak di tengah-tengah kita yang membangun kita untuk beribadah? Kalau ada kita rasa yang membangun kita pun harus membangun yang lain. Haleluya. Kalau semua kita yang beribadah tidak ada yang membangun, gawatlah. Berarti Tuhan yang ada di sini. Kita lihat ke depan, kanan, kiri, belakang, semua melemahkan. Berarti Tuhan enggak ada. Masih ada yang membangun. Kita rasa teman-teman kita membangun kita waktu beribadah ini. Kalau nggak ada beribadah, dari depan kita lihat ke depan, melemahkan. Kita lihat kanan kiri, melemahkan. Kita lihat belakang, apa lagi? Tambah gawat. Pastikan berdoa, Tuhan biar hidupku membangun orang. Waktu memuji orang dibangun, waktu berkata-kata orang dibangun, orang dikuatkan. Haleluya. Lihat wajah kita, orang senang, nggak menakutkan orang. Bila berikan aku bentar pulang di tangannya, bukan terrepot, padahal nggak pernah telan dia. Pastikan kita membangun banyak orang. Haleluya. Itu saudara. Jadi kita kalau dari sini orang itu, kenapa? Ada kuasa yang tidak terbatas. Itulah kuasa Roh Kudus, itulah kuasa Roh Tuhan. Amin saudara. Maka kita mengalami, harus mengalami dari kondisi situasi ini. COVID-19 gitu ya. 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 Gak sedih banyak orang pakai masker masih takut. Apalagi tidak pakai masker. Semoga kita nggak takut. Ya, yang pakai masker tidak pakai masker nggak ada takut. Haleluya. Saya usahakan. Pernah saya kapan ke sana perlapan? Enggak, lupa bawa masker. Tidak boleh itu, mundur saya. Saya pakai masker. Makanya saudara, kita jangan pakai teknologi. Kalau disuruh pakai masker. Haleluya. Saya mundur. Okay? Pernah saya ke Bank Syariah ini, saya semua pakai masker. Akhirnya saya tidak jadi masuk karena saya tidak pakai masker. Saya pesan dulu, antar dulu masker. Saya bilang gitu. Bukan takut supaya saya jangan bersandungan. Ya, iya kan? Supaya kita menguatkan sesama begitu. Maka saudara, dan dikatakan ayat 35, ayat 36 demikian. Ayat 35 dulu. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa di surga menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Haleluya. Kita baca yuk. Matius 28 ayat 18. Tolong Pak baca, semua perhatikan.
Ini yang disalahkan. Silakan. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Iya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapa di surga telah menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Itulah Yesus. Yang diserahkan itu adalah kuasa. Yesus mendekati mereka berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Haleluya. Sama siapa diserahkan segala kuasa? Sama Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, ini Yesus berkata, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Harus yakin dan percaya bahwa kuasa itu sudah diberikan Bapa kepada Yesus. Masalahnya Yesus naik ke surga ini. Kan gitu. Yesus naik ke surga. Kuasa itu Tuhan Bapa berikan kepada Yesus. Kuasa di surga dan di bumi. Saudara. Ya. Luar biasa. Maka pastikan ayat 36 Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, barang siapa percaya kepada Yesus, supaya kuasa itu kita alami dalam hidup kita hari ke hari, selama hidup di dunia ini, selama Tuhan beri perpanjangan umur, percayalah kepada Yesus. Barang siapa percaya kepada anak, barang siapa percaya kepada Yesus. Kalau saudara dan saya, kita sama-sama percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup kekal. Hidup kekal itu kita ke surga. Kita nggak kekal di bumi, kekalnya nanti di surga. Yesus datang dari surga, lahir di kandang domba di Bethlehem. Atau Yesus turun dari surga ke bumi, ke dunia. Kan ada yang Yesus turun ke dunia, kan? Ada yang itu ya. Yesus turun ke dunia. Yesus turun ke bumi, lahir di dunia. Dikandung dulu oleh Maria. Ya. Oleh Roh Kudus. Itu ilahi. Kalau saya dikandung ibu saya, itu namanya bukan ilahi. Itu manusia. Hanya Yesus satu-satunya dikandung oleh Maria, seorang wanita tanpa suami. Maka Yesus itu, lalu lahirnya dia bukan seperti kita. Dia lahir di kandang domba. Semiskin apapun orang tua, tidak pernah cerita sama dia, kau dulu lahir di kandang bebek. Mana ada lahir di kandang bebek? Semiskin apapun dia. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Artinya menunjukkan kenapa dia lahir di kandang domba. Dia lebih hina dari manusia. Padahal dia Tuhan. Dia Allah yang kekal. Dia menciptakan langit bumi laut segala ia. Tapi dia hina, lebih hina dari manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Modal kita percaya. Percaya kepada Yesus, itu modal untuk memperoleh hidup kekal. Ini saudara. Jadi Tuhan sudah beri kuasa. Bapa di surga memberi kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus. Tadi saya katakan Yesus sudah naik ke surga. Ya, Yesus sudah naik. Tapi kalau kita lihat sebentar, ya,
maka mengalami kuasanya dengan tidak terbatas. Supaya kita alami kuasa yang tidak terbatas atau tidak terbatas, saudara kekasih, maka yang pertama, yakinilah bahwa benar-benar hanya satu-satunya Yesus yang kita percaya. Amin, saudara. Yakinilah hanya satu-satunya Yesus yang kita percaya dan mengalami perjumpaan dengan Dia. Percaya dan berjumpa, itu masa itu pertama. Banyak orang percaya tidak berjumpa. Ya. Kalau berikutnya, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat. Maka yang dituntut dari kita setelah percaya dan berjumpa dengan Yesus, mulai kita melangkah dengan ketaatan. Haleluya. Tidak sekedar percaya, tapi mulut terus dia. Berdoa pun tidak mampu lagi. Situasi COVID-19 ini, COVID-19 aku hadir bertanya malam kali ini semua berkurang, timbangan berkurang. Pastikan kita ada percaya kepada Yesus, dan biarlah hati kita merindu realita Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudara, kalau ada seorang saudara cintai, sudah lama nggak ketemu, belum ngomong, kita udah nangis. Betul nggak? Betul. Sangat kita cintai, sudah lama nggak pernah lihat wajahnya. Belum kita bicara, belum dia bicara, ada tatapan muka, terus mengalir air mata. Bagaimana kita dengan Tuhan? Kurang lebih 3 bulan masih berjumpa dengan Tuhan, masih hanya percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat Wahyu, tapi nggak perlu baca, hanya mengingat sekilas. Wahyu 17 itu adalah berbicara angka 666, Antikristus. Nanti dikasih chip di sini, apalagi di dahi. Sekarang ini kan sudah latihan di dahi, dites suhunya. Kalau nggak tinggi, saya kemarin itu masuk ke satu bank, ya, dites, oh boleh masuk, berarti suhunya tidak tinggi sedang, ya. Nanti jual beli di luar negeri, di Amerika mulai diberlakukan. Nggak laku, waktu-waktunya nggak laku, itu aja. Itu mirip-mirip yang di Wahyu pasal 13. Tapi sesungguhnya belum itu, hanyalah pra-latihan, ya, supaya dibiasakan, supaya jangan terkejut nanti kalau sudah sampai di sini. Kalaupun ada chip itu, chip yang dibuat sekarang ini, itu belum yang sebenarnya, tapi itu adalah supaya jangan terkejut. Kita nggak tahu. Presiden kita berkata, ini, ya, berdamailah dengan COVID-19, berdamailah dengan COVID-19 begitu. Jadi diperkirakan pertengahan bulan 6 jalan semua, karena udah dilihat makin terpuruk ekonomi, ya. Pembagian bansos segala macam, wah, ada yang stres, ada yang berbahagia karena nggak dapat. Dia lebih miskin, tapi yang lebih layak yang dapat itu kan, itu realitanya di lapangan. Makanya jangan kata fokus ke dunia ini, kita bisa stres. Fokuslah kepada Tuhan, ya. Lebih dasar Tuhan kita. Ini saudara, itu yang pertama ya. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, dan alami perjumpaan dengan Dia.
Ini berjumpa ini siapa ini? Udah berjumpa pun nggak langsung, masih terus, ya nggak langsung otomatis. Terus Pak baca Ayat 13. ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Terus Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. nah sampai di sini belum. Udah berjumpa dengan Yesus, udah berkata, tapi belum tahu, belum tersentuh rohnya, jiwanya, belum. Hanya sekedar sebagai pengikut agama. Nggak ngerti dia siapa ini yang sedang ngomong ini. Seringkali kita seperti ini, ya, belum mengalami, belum ada perubahan apa-apa. Terus masih agama. Terus lanjut. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah ini sudah mulai, saudara. Sebelumnya belum. Sudah mulai dia lihat, oh ini lain. Ya. Terus Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. nah, ini berarti nih dikoreksi. Ya. Tadi ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Ya, masih enak saudara. Terima Yesus, masih enak. Terima berkat, masih enak. Terima sembako, apalagi? Kan nggak dosa kan menerima sembako. Haleluya. Saudara, dikatakan di sini lewat tadi, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Mulai ada meningkat sedikit rohaninya. Tapi di ayat 16 dikoreksi. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Dibongkar kehidupan. Siapa dibongkar kehidupan? Seringkali suami istri, ya, jujur. Suami ingin supaya istri berubah. Ya, benar itu ya. Itu pada umumnya. Dia ngotot supaya istrinya berubah. Sebaliknya, istri ngotot supaya suaminya berubah. Itu nggak jadi-jadi. Terus setan yang bekerja di rumah tangga. Ya, nggak jadi, nggak jadi rencana Tuhan. Rencana itu siap. Pastikan semua ada di dalam, jangan ada yang keluar, ya. Nggak ada sekolah minggu ini. Tolong open lihat dulu, ada yang di belakang enggak? Kita hargai hadirat Tuhan. Biasakan ibadah. Ya. Apalagi hari Jumat. Mulai di setel. Selama ibadah jangan mandi. Diusahakan, diupayakan. Bagaimana saya kalau pas khotbah? Permisi ya. Sebentar. Enggak sudah. Biasakan ya. Biasakan. Saya sebenarnya berjuang selama ibadah supaya tidak ke belakang. Tapi kadang-kadang mau khotbah saya ke belakang. Saya berjuang supaya tidak mau khotbah itu ke belakang. Tapi dari terganggu nanti saya di sini. Tapi sudah mulai biasa. Dari awal sampai akhir tidak saya kamar mandi. Sudah mulai itu. Kalau dulu, ya, selama puji-pujian, wah itu bisa 3 kali ke belakang saya kamar mandi. Mulai setelah minum air putih jam 4 pagi. Bila penting jam 3. Saya minum banyak. Enggak ada masalah. Makanya kita latihan. Amin saudara? Latihan. Saya udah biasakan mulai dari awal ibadah sampai akhir jangan terlalu. Tapi kadang-kadang mau khotbah
Ya harus dituntaskan dulu ke belakang, supaya jangan terganggu saya menyampaikan ibadah sampai selesai ibadah. Gitu. Ya. Karena Tuhan lihat hati kita. Ya. Ini nikah. Seringkali saya katakan ada suami, dia terus ngotot sama Tuhan, ubah istriku. Sebaliknya istri ngotot, ubah suamiku. Tak jadi-jadi. Tak bekerja Tuhan, yang bekerja setan. Yang benar adalah ubah aku. Ubah aku. Udah berubah kita. Misalnya nih, istri mulai berubah dan ubah aku. Kalau salah suaminya, dia makin aku suaminya. Dia bilang doanya, ubah suamiku Tuhan. Mana mungkin Tuhan ubah? Dia jangan maki-maki. Kalau salah suami dia maki-maki. Bukan di sini ada kesaksian seperti itu. Haleluya. Jangan merasa terus siapa yang beritahu. Enggak, ada kesaksian. Tapi setelah mulai berubah, dia bilang, seorang ibu, ubah aku Tuhan. Suaminya kasar, suaminya mau menampar, mulai dia lembut. Mau makan apa sih? Mau teh manis, air putih, kopi susu? Tak berubah. Tetap istri sabar. Itu kan praktek kita. Ini sudah di sini. Amin saudara. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, tetap sabar karena Dia ada di sini. Amin saudara. Dia Tuhan ada di sini. Sebaliknya suami juga begitu. Cermet aja. Tetap izinkan Tuhan. Tetap mengasihi. Haleluya. Pakai saya Tuhan. Jangan kita memaki diri kita sendiri. Izinkan Tuhan menggunakan kita. Seringkali kita diri kita harus gini. Gawat itu. Maka nikah ini saudara, orang suami istri berjumpa dengan Tuhan, ya, bahkan percaya kepada Yesus dan berjumpa dengan Yesus, hati mau berubah. Haleluya. Itu yang pertama saudara. Makanya diberi kuasa kepada kita. Kalau kita lihat Markus 16, jadi berjumpa dengan Tuhan, hanya percaya kepada Yesus, percaya kepada firman. Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Iya. Terus Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. percayalah. Yang kedua saudara, percayalah Roh Yesus menyertai kita. Tanda Roh Yesus menyertai kita adalah firman yang hidup. Roh Tuhan, Roh Yesus bersama-sama dengan kita. Ada firman yang hidup. Firman yang hidup bukan hanya tulisan, tapi firman yang hidup mengubah hati. Ya. Tapi karena Tuhan ada aliran-aliran hidup, kita sukacita, tidak tergantung kepada uang, tapi bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kekurangan, tetap fokus kepada Tuhan. Jangan bersungguh-sungguh. Orang yang fokus kepada Tuhan tidak bersungguh-sungguh.
Makanya di Hezkel ini, maka setelah mengalir ada ikan-ikan besar, berkat-berkat besar. Kalau firman terus menyala-nyala, firman berkobar-kobar, kita terus semangat untuk melakukan kebenaran. Percayalah, berkat berkasar. Tunggu waktu akan datang. Cara Tuhan, bukan cara kita. Tunggu aja. Pokoknya pastikan hatimu berkobar, hatimu menyala, engkau bergairah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti Zakheus tadi, dia turun, langsung dia ke rumahnya, langsung tidak hanya ke rumahnya, langsung terbuka hatinya. Yang miskin setengah. Kalau ada keperas, 4 kali. Ini adalah pekerjaan firman, aliran air hidup. Haleluya. Pastikan aliran hidup mengalir dalam hati kita. Amin.